Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legolas. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang latihan ujian sekolah matematika kelas 9 untuk nomor 31 sampai 35. Di video-video sebelumnya kita sudah bahas dari nomor 1 sampai 30 ya. Buat teman-teman yang mau cari, nanti teman-teman tinggal klik link yang di deskripsi atau di sebelah kanan atas. Nanti teman-teman bisa menonton dari nomor 1 sampai 35 dan sampai ke nomor 40 juga. Jangan lupa ya untuk like dan juga subscribe channel Legolas. Yuk langsung aja kita bahas ke nomor yang 31-nya. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legolas. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legolas. Selamat bergabung. Di nomor 31 perhatikan gambar berikut luas seluruh permukaan topi. Jadi kita punya topi di mana kita punya kerucutnya dan kita punya di sini bagian dari donatnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat maka untuk luas topi bisa dibagi dua. Yang pertama kita bisa menghitung luas dari donat. Kakak bilangnya donat aja supaya gampang gitu ya. Luas dari donatnya adalah lingkaran besar dikurang lingkaran kecil karena tengahnya pasti bolong untuk dipakai di kepalanya. Maka kita punya pi dikalikan r kuadrat dikurang pi dikalikan r kuadrat besar dan kecil. Yang besar kalau kita lihat untuk jari-jarinya itu berarti adalah 12 dan yang kecil itu berarti jari-jarinya adalah 8. Karena jawabannya dalam pi jadi gampang banget. Berarti kita punya pi dikalikan 12 kuadrat dikurang pi dikalikan 8 kuadrat. Kita punya 144 dikalikan pi dikurang 64 dikalikan pi. Atau kita punya 80 dikalikan pi untuk luas dari donatnya. Sekarang kita yang kedua itu adalah luas dari selimut kerucut. Luas selimut kerucut rumusnya adalah pi dikalikan r dikalikan s. Pi-nya tetap aja. R-nya itu kita sudah punya 8, tinggal S-nya saja. Maka kita tinggal bikin yang namanya segitiga seperti ini. Siku-siku di sini kita punya alasnya 8, kita punya tingginya 15. Sehingga untuk mencari S atau garis pelukis ini tinggal pakai Pitagoras, di mana S kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Berarti 64 ditambah 225, kakak punya 289, sehingga S-nya adalah akar dari 289 yaitu 17. Berarti tinggal dikalikan 17, 8 dikalikan 17 kita punya 136 dikalikan pi. Sehingga kalau kita jumlahkan nanti kita punya 216 pi, berarti jawabannya itu yang C. Ternyata gampang banget ya, walaupun kelihatannya sedikit sulit. Sekarang kita ke soal nomor 32. Perhatikan gambar tangki berikut ya. Berarti bentuknya ada tabung dan ada setengah bola di kiri dan ada setengah bola di kanan. Volume dari tangkinya berapa? Karena kita mau satuannya dalam liter, maka semua satuannya kakak ubah dulu ke desimeter. Karena liter itu adalah desimeter pangkat 3. Sehingga ini menjadi 14 desimeter dan ini menjadi 24 desimeter. Berarti kita bisa tahu di sini kalau jari-jari dari tabung dan bolanya adalah 7 desimeter. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah tinggi dari tabungnya bukan 24 tetapi dikurangi 7 dikurangi 7 yaitu 14, berarti tinggi dari tabungnya hanya 10 desimeter. Berarti untuk volumenya gampang banget, tinggal kita hitung sendiri untuk volume tabung. Volume tabung berarti luas alas pi dikalikan r kuadrat dikalikan dengan tingginya. Maka untuk pi-nya sudah jelas 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 10. 7-nya boleh dicoret ya, berarti 22 dikali 7 dikali 10 kita akan punya 1540 liter atau desimeter pangkat 3. Untuk bolanya setengah di kiri dan setengah di kanan, berarti kita hitung satu volume bola saja, yaitu 4/3 dikalikan pi dikalikan r pangkat 3. Berarti 4/3 dikalikan 7 dikalikan 7 dikalikan 7 dikalikan 22/7. Ini boleh dicoret sehingga nanti kita akan punya di sini adalah 1437,33.
Sehingga kalau kita jumlahkan, nanti kita akan punya volume totalnya itu adalah 2977,33 liter. Berarti jawabannya itu adalah yang B. Tidak terlalu sulit, sekarang kita ke soal nomor 33. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang AC katanya 15, panjang AB itu katanya 24, panjang BC itu katanya 30, kemudian panjang DE-nya adalah 9. Kita disuruh menghitung panjang AD. Nah, inilah bentuk dari kesebangunan. Ini gampang banget karena di sini sudah punya titiknya ya. Titik untuk segitiga kecil dan segitiga yang besarnya. Dan kalau kita lihat segitiga kecil dan segitiga besar, keduanya mempunyai sudut yang sama juga, yaitu sudut B. Sehingga nanti sudut yang sama yang ketiga itu adalah si sudut C akan sama dengan sudut D. Kalau sudah tahu sudut mana aja yang sama, kita tinggal bikin perbandingannya. Bikin perbandingannya gampang banget, kalian lihat saja sudut-sudutnya. Sudut yang merah untuk yang kecil kita punya si BD. Maka kita punya BD dibanding untuk yang besar, ya segitiga besar, kita punya itu adalah BC. Kemudian kita lihat untuk yang X, yang kecil itu adalah DE atau ED, dibanding dengan yang besar itu berarti adalah si AC-nya. Terakhir melihat yang hijau, kalau kita lihat yang kecil itu punya BE, dibanding kalau yang hijau besar, ya segitiga besar, kita punya si AB. Sekarang tinggal kita masukin aja ya. Untuk BD kita tidak punya nilainya. Kemudian untuk BC kita punya 30. Untuk DE kita punya 9. Untuk AC kita punya 15. Untuk BE kita tidak punya. Dan untuk AB kita punya besarnya itu adalah 24. Karena yang ditanya adalah si AD, maka kita fokusnya di sebelah sini aja. Si AD ini itu adalah AB dikurang BD ya. Jadi AD itu adalah si AB dikurang dengan BD. AB-nya sudah ada, yaitu sebesar 24 tinggal dikurang BD. Berarti kita tinggal pakai persamaan yang ini aja. Ya, berarti BD dibagi 30 sama dengan 9/15 kita sederhanakan menjadi 3/5. Maka 5BD sama dengan 90. Maka BD-nya 90 dapat dari ini ya. 3 dikali 30. 90 dibagi 5 kita punya 18. Berarti dikurang 18 kita dapat jawabannya itu adalah 6 cm. Yaitu yang B. Ternyata tidak sulit juga. Sekarang kita coba soal nomor 34. Soal nomor 34 di sini nggak ada segitiganya. Kita harus gambarkan terlebih dahulu. Katanya PQ sama dengan LM. Paling gampang kita menggambar suatu segitiga siku-siku. Misalkan ini kakak anggap P, ini kita punya Q. Kemudian kita akan punya panjang yang sama, L sama dengan M. Ya. Kemudian kita lihat PR sama dengan KR. PR berarti ke sini misalnya. Ini PR ya, ini lebih pendek. Dan di sini sama nih, si KL berarti nggak mungkin K-nya ada di sini, berarti K-nya juga ada di sini. Supaya sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Maka terakhir kita punya RQ pasti akan sama dengan si KM. Kalau sudah berarti untuk mencari sudut yang sama besar tinggal kita lihat mana yang diapit sama besar. Sekarang kalau kita bentuknya seperti ini kan jelas banget ya, berarti sudut ini akan sama dengan sudut ini. Kemudian yang ini akan sama dengan R, kemudian si P itu akan sama dengan si L. Tinggal kita cek aja kalau QPR itu adalah sudut titik, MKL itu adalah sudut yang ini, nah berarti beda ya. Kemudian kita lihat si PQR adalah sudut X, KLM adalah sudut titik, berarti berbeda. PRQ adalah sudut yang begini, kemudian KML itu adalah sudut X, berarti juga bukan. RQP adalah sudut X, LMK juga sudut X. Berarti sama-sama sudut X, berarti yang betul jawabannya itu adalah yang D. Tidak sulit, sekarang kita ke soal nomor 35. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari kesebangunan. Seorang peneliti ingin mengukur lebar sungai tanpa menyeberangi sungai. Perhatikan gambar di bawah. Jika BC katanya 8, CD katanya 6, dan DE itu adalah 12, lebar sungai AB itu berapa?
Nah, ini gampang banget ya, di mana di sini kita sudah punya sudut yang siku-siku, kemudian sudut C akan sama dengan sudut C karena mereka bertolak belakang, sehingga sudut A itu akan sama dengan sudut E. Tinggal kita bikin perbandingannya sama seperti tadi, kita lihat satu-satu sudut di depan, garis di depan sudutnya. Di depan sudut yang O, kita punya CD dibagi, kalau segitiga yang sebelah kiri, berarti kita dibagi dengan BC gitu ya. Kemudian di depan si X, berarti kalau kita punya si DE, dibagi, kalau yang ini X-nya itu di depannya, itu adalah si AB. Dan terakhir, di depan siku-siku untuk segitiga yang sebelah kanan, kita punya CE, dibagi untuk segitiga yang sebelah kiri di depan siku-sikunya itu kita punya AC. Tinggal kita masukin katanya CD-nya 6, BC-nya 8, kemudian DE kita tahu 12. Nah, dibagi dengan AB-nya kita masih belum tahu. Sehingga untuk si CE dan AC juga kita belum tahu juga. Nah, berarti tinggal kita pakai perbandingan yang ini aja. 6/8 bisa disederhanakan menjadi 3/4 sama dengan 12 dibagi AB. Sehingga 3 dikali AB sama dengan 48. Untuk AB-nya berarti 48 dibagi 3 yaitu 16 meter. Berarti jawabannya adalah yang B. Cukup mudah ya, di video kali ini ternyata banyak tentang bangun ruang dan juga tentang kesebangunan dan kongruensi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya menjadi manfaat dan bisa membantu mereka untuk belajar lebih baik lagi. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel Legurles dan juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.